من نبل بالتوطين فالعودة حق فلسطين. Ibu Andi Nurul Jannah LCMA, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah yang mengatur seluruh alam. Kepadanya segala urusan akan kembali. Kepadanya segala permasalahan akan diberikan jalan keluar. Termasuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita seiman khususnya yang ada di Palestina dan sekitarnya. Terutama masjid yang ketiga yang Rasulullah SAW mengharapkan kepada kita untuk mempersiapkan diri sekuat tenaga kita untuk bisa melaksanakan sholat di masjid. Bahkan Rasulullah pernah mengungkapkan dengan ungkapan nilai pahala bahwa Masjidil Haram 100 kali lipat daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Dan Masjid Aqsa 500 kali lipat. Dan pada saat ini kita sama-sama mengetahui dari apa yang telah disampaikan tadi dari seluruh pembicara dan apa yang ditayangkan kepada kita, gambaran-gambaran yang terjadi di sekitar Masjidil Aqsa. Benarlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal daripada surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Benarlah apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, sesuatu yang begitu istimewa, bukan hanya diperlihatkan keistimewaan yang terjadi di mana beliau berada pada saat itu, tetapi juga adalah bertemunya Rasulullah SAW dengan para rasul dan anbiya yang ada sebelumnya dengan izin Allah di satu tempat yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Dan di situ pula lah kemudian Rasulullah melaksanakan satu perjalanan yang begitu indah. Satu-satunya makhluk di muka bumi ciptaan Allah yang sampai ke satu tempat, Sidratul Muntaha, melalui Masjidil Aqsa. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada ketua aliansi, ketua koalisi Perempuan Indonesia untuk Masjidil Aqsa dan Palestina, yaitu Ibu Nurjana Hoid dan Sekretaris Ibu Sinta, serta Ketua Adara Ibu Fira, yang alhamdulillah telah begitu gigih memperjuangkan keinginan yang telah ada, yang beliau rasakan selama ini, perjuangan dari saudara kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah pada tanggal yang kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2020, terbentuklah satu koalisi yang dinamakan dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Masya Allah. Tapi tentunya apa yang dilakukan itu tidak akan bisa terlaksana kecuali adanya kesepakatan bersama di antara kita semua. Dan hari ini ditunjukkan dengan satu niat untuk melaksanakan dengan mengajak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di ormas-ormas yang ada, yang berada di koalisi tersebut, atau kepada mereka-mereka yang bisa hadir pada hari ini untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Satu hal yang ingin saya sampaikan, apapun yang kita lakukan,
kita digambarkan sebagai seorang yang akan menjalani suatu perjalanan. Yang tujuan tak adalah ingin sampai ke satu pulau, di mana pulau itu adalah pulau harapan kita, yaitu pulau yang abadi, kehidupan yang kekal di yaumil qiyamah. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman yang berada di dalam koalisi perempuan Indonesia untuk Al-Qudsi dan Palestina. Mari kita simak apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang kehidupan kita untuk melewati kehidupan dunia ini, mendapatkan kesejahteraan kita untuk kehidupan akhirat kita, apapun dan dimanapun yang kita lakukan, dengan 3 pilar yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa laksanakan itu dalam persatuan yang sedang kita wujudkan, hanya berjalan dalam beberapa bulan ini, dan itu pun juga kita lakukan hanya melalui Zoom, belum kita sempat untuk bersilaturahim secara terbuka, secara langsung. Tapi kita masih bisa berbuat sesuatu. Namun 3 unsur ini mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai satu pegangan untuk mewujudkan cita-cita kita. Pertama, beliau mengatakan, ahkamis safinah fa innal bahra amiq. Ahkamis safinah. Kokohkan perahumu karena al-bahra, lautan itu amiq, dalam. Jangankan kita berada di tengah laut, di saat kita berada dalam kondisi yang aman, damai, tiba-tiba ada angin yang kencang. Bahtera kita kemudian bisa oleng dan terjadilah gelombang yang besar. Sedangkan kita berada di tepi pantai, tidak mustahil kita juga bisa ditarik oleh gelombang. Banyak contoh-contoh yang kita lihat saat berjalan di pagi hari, santai-santai berada di tepi pantai, tiba-tiba ada gelombang yang datang. Dan akhirnya salah satu di antaranya kemudian ditarik oleh gelombang tersebut. Nah, oleh karena itu kepada kita yang kita akan menuju satu pulau harapan, maka ayo perkuatlah, kokohkan barisan kita, kokohkan keyakinan kita, kokohkan ketakwaan kita, bahwa apa yang kita niatkan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong jalan Allah, kalian berada di jalan Allah, Allah pasti menolongmu dan akan menumbuhkan pendirianmu. Silahkan jabarkanlah itu dengan seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, wa khafid zahraka fa innal aqaba ka'ud. Ringankan pundakmu karena tantangan itu berat. Apa yang kita tadi bayangkan yang terjadi di tempat saudara-saudara kita seiman di sekitar Masjid Aqsa Palestina, mungkin sulit kita untuk membayangkan. Kita pada saat ini mampu melaksanakan ibadah dengan tenang. Di waktu malam kita bisa bangun dalam keadaan tenang, khusyuk. Sementara mereka dalam kondisi yang sewaktu-waktu bisa diserang dengan bermacam-macam kejadian yang akan menimpa pada mereka. Jadi ketenangan itu hanyalah disebabkan karena kekuatan hati mereka, bahwa ini adalah tantangan yang harus mereka hadapi. Nah, karena itu apa yang harus kita laksanakan? Ringankan. Kita melihat sesuatu, jangan dulu melihat bahwa sesuatu itu ada sesuatu yang besar. Kita melihat ada sesuatu batu yang ada di depan kita. Yang kita lihat bukan bagaimana kita harus melenyapkan batu itu. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya kita bisa melewati batu tersebut. Dan cara itu kembali kepada kita masing-masing, yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita masing-masing kelebihan. Karena disitulah umat Islam harus bersatu. Bahwa mereka memiliki kelebihan, memberikan kepada orang yang memiliki kekurangan. Yang memiliki kekurangan mau menerima kelebihan dari orang yang memiliki kelebihan. Tapi pasti setiap orang yang memiliki kelebihan, pasti juga dia akan memiliki kekurangan. Orang yang memiliki kekurangan, pasti juga dia memiliki kelebihan. Karena itu kita perlu harus bersatu. Harunas anfa'unas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa akhlis fil amal fa innan naqidal basir. Berlaku ikhlaslah dalam berkarya,
dalam berbuat dan berusaha. Karena yang memata-matai sangat tajam penglihatannya. Kita tidak perlu memerlukan CCTV, tapi sudah ada di diri kita masing-masing, sudah ada yang dikalungkan di leher kita, bahwa catatan-catatan itu tercatat setiap saat, dan kapan akan diperlihatkan kepada kita? Nanti, pada saat kita sudah berada di padang mahsyar. Di surat Al-Kahfi kita baca, wa wudi'al kitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahad. Jelas sekali di sana digambarkan ketika telah dicatatkan kitab tersebut, maka orang-orang mujrim merasa ketakutan. Kitab apa ini? Tidak ada yang ditinggal, yang kecil maupun yang besar, kecuali semua tertulis di dalamnya. Dan Allah tidak menzalimi seseorang. Semua apa yang dikerjakan akan diperlihatkan. Itu akan terjadi. Nah, karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada kita bersama. Saya mengajak diri saya, mengajak kepada teman-teman yang ada di Muslimat Dewan Dakwah Islam Indonesia. Begitu juga kepada teman-teman yang berada di Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds Palestina. Mari kita satukan hati kita, mari kita satukan kemampuan kita, khususnya pada hari ini, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita berdonasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini sebagai satu awal untuk bisa kita membagi kepada saudara kita, terutama kepada saudara yang ada di Palestina. Dan terakhir, saya mengajak kepada kita, mengingatkan kita kembali, bahwa apapun yang kita kerjakan ini, belum tentu akan kita bisa lihatkan hasilnya pada waktu kita masih berada di tempat. Benarlah sabda Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, seorang mukmin yang baik, tanda-tanda kiamat sudah kelihatan, tapi masih mampu memiliki satu biji, dan biji itu masih ditanam, sekalipun dia sendiri tidak merasakan hasil daripada biji yang ditanam tersebut. Semoga Allah memberkahi kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan dilanjutkan oleh semua kita yang ada di KPI, di Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, dan juga kepada yang hadir di tempat ini. Dan saya akhiri dengan ungkapan subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضد الصفقة والتطبيق